Halo, berjumpa lagi dengan saya Kingsman Ajak. Di sini saya akan membahas tentang Family Management System. Sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu INFP, MBTI dan lain-lain, juga termasuk Family Management System. Kali ini kita akan bahas secara spesifik apa aja proyek kecil-kecil yang akan mendapatkan layanan dari Family Management System ini. Sebagai contoh, misalkan keluarga ya, dalam satu keluarga misalkan ada yang bagian memasak, ada yang bagian untuk mencari uang, kemudian ada yang mengangkat galon, terus mencuci piring, mencuci baju dan lain sebagainya. Itu kita akan bagi tugas. Kemudian yang pada dasarnya tugas-tugas tersebut itu harus berdasarkan prinsip sama rata sama rasa, sama rata sama rasa. Jadi misalkan em, mm, kita mencuci piring sendiri, artinya kita tidak perlu bantuan orang lain, atau kita malah dicucikan oleh orang lain, itu hanya akan menambah beban-beban mereka. Maka dari itu dibutuhkan musyawarah. Jadi ada yang misalkan keahliannya mencuci, dengan mencuci 10 piring itu sama dengan mencuci satu baju. Nah, kita bagi tugas saja sesuai dengan keahlian tersebut. Namun kalau tidak mencapai persetujuan tersebut atau kesepakatan tersebut, maka ya balik lagi kepada mencuci baju sendiri, mencuci piring sendiri, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita mengajukan musyawarah aja, musyawarah secara kekeluargaan bersama. Musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan dan tidak ada paksaan unsur manapun. Oleh karena itu, dalam berbagai macam permusyawaraan ada berbagai macam faktor-faktornya dan bukti serta kemampuannya. Maka dari itu semua bukti-bukti tersebut akan kami simpan di Family Management System yang berbasis cloud platform. Jadi misalkan ada seseorang yang melakukan pelanggaran atau one prestasi, bisa langsung dicek di Family Management System tersebut. Misalnya saja bagian memasak. Bagian memasak ini dia sering membasikan makanan atau makanan-makanan yang beku tidak segera dimasukkan ke kulkas sehingga basi. Dan ini menyebabkan kerugian. Misalnya saja nugget. Nugget yang harus disimpan ke kulkas, dia simpan di luar, tidak mau menaruhnya di kulkas kembali selama seminggu lebih atau sebulan sehingga menyebabkan nugget tersebut basi. Nah, kita total-total seluruh kerugiannya berapa nanti kita hitung juga sama pembagi tugas lainnya. Seperti misalkan cuci piring, cuci baju. Cuci piring misalkan tidak bisa mengotor, uh, setiap pagi tidak bisa makan karena piringnya pada kotor. Nah, itu dia. Itu akan kita selaraskan, kita seimbangkan perhitungannya antara si pencuci piring yang tidak mencuci piringnya dengan yang tidak menyimpan makanan di kulkas tadi. Nah, itu dampaknya kita kalkulasikan sehingga seimbang dan secara merata. Balik lagi pada asas sama rasa sama rata. Nah, itu dia yang menjadi dasar dari family management system ini. Jadi begitu. Untuk pembagian misalkan uang jajan ya, uang jajan itu akan kita godok kembali sesuai dengan kompetensi atau kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Misalnya saja eh, kebutuhan untuk sekolah itu uang jajannya. eh, untuk tiap tingkatan mungkin ada penambahan Rp1.000 dalam tingkatan SD. Misalkan kelas 1 jajan uang jajannya 2.000, kelas 2 menjadi 3.000, kelas 3 4.000 dan seterusnya. Nah, itu juga harus dikompromikan atau dimusyawarahkan secara bersama. Nah, terkait dengan masalah yang lebih mahal, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder maupun tersier juga harus dimusyawarahkan apakah ini perlu dan bagaimana kaitannya dengan kelanjutan kehidupan keluarga ini yang secara umum atau secara mendasar seperti kebutuhan sandang, papan, pangan dan lain sebagainya. Tentunya pasti untuk awal-awal keluarga atau keluarga kecil yang baru mulai, tentunya sebagian besarnya tidak punya rumah atau sebagian ngekos, ngontrak, bahkan ngekos di rumah petak yang berukuran sangat-sangat kecil seperti satu ruangan, kemudian kamar mandinya ada di luar. Nah, ukuran segitu kita akan memprosesnya di family management system bagaimana dia itu bisa punya rumah sendiri. Nah, rumah sendiri ini dia bisa mencicil dari gaji bulanannya dengan hitung-hitungan tabungan, terus untuk tabungan per bulan apa saja yang disisihkan, apa saja yang dikorbankan, dan bagaimana gaya hidupnya supaya dia dapat bisa membeli rumah agar terjadi sense of blessing. Karena kan
unsur-unsur penyusun kehidupan. Antaranya yang paling penting adalah pertama sense of blessing atau rasa keberkahan, kemudian sense of justice atau rasa keadilan, dan sense of judging yaitu rasa penghakiman, yaitu kita harus bisa menilai orang lain dan memberikan sanksi yang setimpal dan adil. Kemudian sense of goodness yaitu rasa untuk beretikat baik, itu harus ada. Kemudian mungkin masih banyak lagi sense yang lainnya atau rasa-rasa yang lainnya yang paling mendasar atau fondasi dari kehidupan ini. Itu harus terpenuhi semua sebelum kita bisa mencapai tujuan dari family management system ini. Kemudian selanjutnya setelah mengkalkulasikan semuanya itu agar dimusyawarahkan untuk mencapai kebutuhan primer, yaitu kalau mungkin pangan mungkin setiap hari sudah tercukupi lah. Kemudian sandang juga udahlah, tidak terlalu sering untuk setiap minggu atau setiap bulan beli baju baru, tidaklah saya rasa. Yang terpenting adalah untuk menyicil rumah ini. Bagaimana kita bisa mencapai pembelian rumah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Misalkan kita target untuk membeli rumah yang sekisaran 50 juta bagi kalangan menengah ke bawah. 50 juta itu sudah termasuk mahal. Jadi misalkan kita gajinya 1 juta nih sebulan. Nah, berapa yang disisihkan untuk makan dan untuk lain sebagainya. Kalau bisa berhemat atau tidak memiliki anak itu lebih bagus, karena kita bisa memfokus untuk menyicil rumah sehingga masa depan anak terjamin dan masa depan kehidupan rumah tangga juga terjamin, sehingga tidak perlu banyak cekcok yang tidak diperlukan atau tidak perlu adanya ribut-ribut di antara keluarga, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang rasional. Seperti misalkan 50 juta itu kita bisa sisihkan sebulan 500.000 saja, berarti kita dalam sebulan dikali berapa sama dengan 50 juta, sama dengan 10 atau 100 bulan, dan 100 bulan itu dalam 10 tahun. Cukup realistis lah saya rasa. Kemudian dalam bisnis-bisnis perbantuan di Human Dividers juga kita melakukan bisnis-bisnis perbantuan terhadap orang yang belum punya rumah. Nanti kita seleksi gaya hidup dan lain sebagainya, apakah dia sanggup dengan gaya hidup sekian dan sekian, dengan keterbatasan ini dan itu, kita akan membantu nih untuk bisa mempunyai rumah. Tapi syaratnya, ada syarat untuk gaya hidup standar. Jadi kalau misalkan orang yang tidak memiliki gaya hidup itu kan sudah terbiasa, sedangkan orang yang terdahulu sudah memiliki gaya hidup yang mewah, kemudian mengikuti program itu tentunya sangat-sangat berat, karena gaya hidup itu melekat menjadi kebiasaan atau habit. Maka dari itu kita harus seleksi benar-benar apakah orang ini memiliki gaya hidup yang sudah melekat atau gaya hidup yang sebelumnya memang sudah sederhana. Nah, kita prioritaskan terhadap orang yang memiliki gaya hidup yang sebelumnya sudah sederhana, sehingga pemantauannya atau pengawasannya tidak terlalu ketat dan tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak. Oleh karena itu, gaya hidup kita dapat langsung menyicil dengan kontrak perjanjian, agar segala keuntungan dari Human Defender sekian persennya atau diperbantukan dengan subsidi silang, dengan kontribusi dia selama kurang lebih 10 tahun, mau dipersingkat menjadi hanya setahun saja. Setahun kontribusi dia sudah punya rumah dia. Dengan catatan dia juga harus membantu orang lain untuk mempunyai rumah. Jadi setahun itu, setelah setahun dia tetap berkontribusi untuk membantu orang lain mempunyai rumah. Nah, dengan catatan juga gaya hidupnya juga harus sederhana. Nah, selepas mempunyai rumah atau selepas kewajiban dari membantu orang lain, membantu orang memiliki rumah itu selesai, untuk mengenai gaya hidup terserah, silahkan saja mau memiliki gaya hidup bagaimanapun. Yang jelas kita sudah mendisiplinkan diri sendiri agar perencanaan keuangannya keluarga kita menjadi sehat dan terencana. Nah, dari itu kita kemudian akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, sukses dalam kehidupan, dan bukan hanya sekedar hidup atau bukan hanya sekedar materialistis saja, tapi sudah mendasarkan kepada sense of blessing, rasa keberkahan,
sense of justice, rasa keadilan, dan sense of humanity atau rasa kemanusiaan. Maka dari itu sangat-sangat penting, bahkan melebihi apapun yang ada di dunia ini kalau sense itu terpenuhi. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja saya penjelasan tentang Family Management System dari Human Defender Indonesia atau Human Defender International. Terima kasih bagi yang ingin berdonasi untuk perkembangan channel ini atau perkembangan Human Defender Indonesia, silahkan transfer ke rekening BNI di bawah ini. Oke, jangan lupa terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini saja perjumpaan dengan saya, Kingsman Aceh. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.